Halo, perkenalkan, nama saya Dedi. Saya co-founder dan CEO dari Gada Pangan. Sebelum saya lanjutkan pembicaraan ini, saya ingin tanya ke teman-teman yang ada di sini. Teman-teman, ada yang pernah punya pengalaman nggak ngabisin makanan nggak? Yang nyisain makanan? Anyone? Nyisain? Oke. Mas yang baju kotak-kotak, pernah nyisain, nyesel nggak Mas ketika nggak ngabisin makanan? Nyesel ya, good. Saya pengen Masnya yang di sana nyesel, selalu ingat kata-kata itu ya ketika nggak ngabisin makanan. Dan saya pengen teman-teman yang ada di sini juga ngerasa nyesel karena telah nggak ngabisin makanan. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara pembuang sampah makanan terbesar kedua di antara negara G20. Survei dari The Economist Intelligence Unit ini menyebutkan rata-rata orang Indonesia membuang sekitar 300 kg sampah makanan per tahun. Survei terbaru dari Bappenas dan Waste for Change menyebutkan di tahun 2019, rata-rata lebih rendah memang, tapi tetap banyak. Orang Indonesia membuang sampah sekitar 115 sampai 184 kg per tahun. Lalu sampahnya larinya kemana? Sampah itu lari ke TPA. Dan perlu diketahui teman-teman, komposisi terbesar sampah yang kita produksi itu adalah sampah makanan. Jumlahnya sekitar 39%. Dan tahu teman-teman, ketika kita menyisakan makanan, sampah makanan itu akan berakhir di TPA dan tahu akan seperti apa. Akan ditumpuk saja. Ditumpuk sampai menggunung. Sampai kalau tahu teman-teman ke Benowo, itu mungkin tingginya sama kalau diukur sama Gelora Bung Tomo yang ada di sebelahnya. Yang bisa muat 50.000 orang yang di sana. Wow. Lantas, sempat nggak kalian berpikir, apa nggak berbahaya? Apa dampaknya buat lingkungan? Dampaknya, sampah makanan menghasilkan gas metana yang dia 23 kali lebih berbahaya daripada gas karbon dioksida. Survei dari Bappenas dan Wirpocin dari 2000 sampai 2019 menyebutkan Indonesia melepaskan sekitar 1.700 megaton karbon dioksida di udara. Wow, luar biasa ya. Saya ingin tanya kepada teman-teman, di sini ada yang masih percaya nggak kalau ketika kita membuang sampah makanan itu pasti akan terurai oleh tanah, akan jadi kompos. Ya udah sih, sisa makanan, it's nothing big lah gitu. Mungkin kalian masih lebih concern soal sampah plastik karena dia bakal terus ada sampai ribuan tahun. Tapi ketika kalian bicara soal sampah makanan, ya udah dia akan jadi kompos. Ada yang percaya akan jadi kompos? Nggak ada yang nggak ada yang ngacung ya. Good. Kalian percaya juga nggak ada Santa Claus di dunia ini? Nggak ada ya? Oke, karena dua pertanyaan ini punya level pertanyaan yang sama. Ketika kalian percaya sampah yang kita buang itu akan jadi kompos, kalian pasti akan percaya Santa Claus itu ada di sini. But it's big no, ya. Jadi teman-teman percayalah yang sampah yang kita produksi itu ketika sampai ke TPA itu tidak akan terurai. Oke? Nah, kerugian apa lagi yang harus kita tanggung untuk sampah makanan ini? Dari sisi ekonomi, membuang makanan sama artinya dengan kita membuang uang. Tercatat, sampah yang kita hasilkan itu merugikan sekitar 213 sampai 551 triliun per tahun. Triliun dan per tahun ya. Itu setara dengan 4 sampai 5% PDB Indonesia. Saya kasih gambaran. Kita mau beli satu nasi goreng harga 10.000 satu piring, ketika kita nghabiskan setengahnya, kita nggak bisa bilang, ya udah sih saya rugi 5.000, saya yang bayar, nothing big. Simple lah. Kalian cuma rugi 5.000, nggak seperti itu. Kalian nggak hanya rugi 5.000, tapi kalian juga merugikan orang-orang yang terlibat untuk membawa makanan ini dari desa, dari pertanian ke meja makan kalian. Kalian akan merugikan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk bisa membawa makanan ini ke meja makan kalian. Di desa butuh orang, butuh petani, kita butuh air, kita butuh pupuk, kita butuh energi. Membawanya ke kota, kita butuh kendaraan, kita butuh bensin, kita butuh orang. Ketika di kota, kita butuh orang untuk memasaknya, kita butuh gas. Apapun bahan kita masukkan. Ketika kalian misalkan, nggak hanya rugi 5.000, tapi kalian juga merugikan semua. Kalian mengecewakan semua. So please teman-teman, saya ingin teman-teman keluar dari sini tetap merasa nyesel karena nggak ngabisin makanan. Oke?
Padahal jika dimanfaatkan, potensinya sangat luar biasa. Ini bisa memberi makan sekitar 61 sampai 124 juta orang per tahun. Luar biasa kan? Bahkan dari makanan yang mungkin kita nggak pernah tahu potensinya. Saya kasih gambaran seperti ini. Bahkan ketika kita menghabiskan makanan pun, oke, kita beli nasi goreng itu habis. Praktek konsumsi kita itu tetap punya kontribusi buruk kepada lingkungan. Teman-teman udah pernah lihat film Pulau Plastik? Pulau Plastik yang yang produksi tahu di daerah Sidoarjo. Produksi tahu itu membutuhkan bahan bakar yang dia diambil dari sampah plastik yang kita datangkan dari Eropa, dari Amerika. Bahan bakunya itu karena apa? Karena murah. Tapi karena murah itu ada harga yang harus kita bayar. Ada kerugian lingkungan yang harus kita bayar. Pembakaran tahu itu dia menghasilkan asap hitam dan dia menghasilkan partikel-partikel plastik yang terbang di udara dan mencemari lingkungan. Dan ketika saya bilang lingkungan, teman-teman jangan menggambarkan ini sebagai sebuah samudra yang ada di luar sana atau pulau Kalimantan atau pulau Papua. Enggak. Lingkungan yang kita singgung di sini adalah lingkungan sekitar kita. Polusi yang ada di pembakaran tadi itu tercemar, mencemari sungai, mencari tambak, dan itu tambak itu adalah konsumsi kita. Kita memakan bandeng dari sana, kita memakan ikan-ikan dari laut dan tambak yang ada di sana. Oke? Sebenarnya sampah makanan ini adalah the dumbest problem in the world. Karena untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, sesimpel kita hanya menghabiskannya. That's it. Ketika kalian nongkrong, ada yang habis, ya udah, aku makan aja. Gitu. Kalian nggak harus ragu. Ketika kalian pesen di restoran nggak habis, oke, aku bungkus. Aku nanti makan ketika sampai di rumah. Tapi ketika jumlahnya semakin besar, bagaimana kita harus lakukan? Karena itu, saya dan beberapa orang partner menginisiasi gerakan food bank di Surabaya dengan nama Garda Pangan. Garda Pangan ini adalah social enterprise yang dia punya concern untuk menyelesaikan isu sampah makanan. Ini berawal dari kegelisahan saya sebagai seorang pengusaha catering, yang dimana banyak sekali makanan berlebih yang harus terbuang. Dan yang dibuang di acara-acara catering itu jumlahnya banyak sekali ya teman-teman ya. Itu jumlahnya 1 kontainer dan kita buang itu nggak main-main, jumlahnya banyak dan masih benar-benar layak. Kegiatan yang kita lakukan rutin, kita lakukan kegiatan food rescue, kita kerjasama dengan industri hospitality seperti hotel, restoran, dan catering, dan bakery untuk membantu mengelola makanan berlebih mereka yang masih layak. Kita donasikan kepada masyarakat membutuhkan. Ada juga kegiatan gleaning. Nah, gleaning ini perlu diperhatikan teman-teman, potensi sampah makanan yang ada di Indonesia, dimanapun ya, itu nggak hanya di daerah kota besar aja, nggak hanya di daerah industri aja. Sampah makanan juga ada di daerah pedesaan. Salah satunya daerah pertanian. Ada 2 hal yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama adalah oversupply. Ketika panen raya, semua memproduksi hal yang sama, akhirnya harga jatuh, anjlok. Seperti tahu teman-teman, banyak video yang memperlihatkan petani membuang buah naganya ke sungai, akhirnya viral. Petani membuang tomat-tomatnya di selokan, viral. Petani akhirnya membagikan sayur-sayur kepada orang yang di jalanan, viral. Itu. Yang kedua adalah ugly produce. Hasil pertanian yang dia bentuknya nggak bagus dan tidak masuk standar kosmetik pasar, akhirnya harus tersisih. Itu yang kami lakukan, kita kerjasama dengan petani untuk mengolah hasil panen mereka, agar petani tidak merenggut kerugian secara menyeluruh. Kita bantu mereka. Nah, lalu apa solusi yang tepat untuk bisa selesaikan hal ini? Mungkin di sini teman-teman ada yang punya pemilik bisnis makanan ya. Saya juga pemilik bisnis makanan, catering, dan pasti kalau bicara soal bisnis, yang utama adalah efisiensi. Dan soal efisiensi, opsi membuang makanan adalah opsi yang paling cepat, paling murah, dan paling mudah untuk dilakukan. Itu yang saya lakukan dulu, terus-menerus. Tapi melihat banyaknya potensi sampah makanan yang bisa kita manfaatkan, kami di Garda Pangan ingin sekali mendorong lebih banyak pemilik bisnis, pemilik usaha makanan, untuk terlibat dalam gerakan yang serupa, mendonasikan makanan kepada food bank atau mengelola sampah makanannya secara bertanggung jawab. Lewat salah satunya adalah metode black soldier fly.
Metode black soldier fly ini atau bisa disebut maggot lah, atau bahasa bahasa awamnya belatung lah. Belatung ini kita pelihara secara besar-besaran, kita bentuk satu kolam, di sana ada maggot yang nantinya kita kasih makan sampah, makanan. Nanti kita bisa dapat dua hal dari sini, sampah makanan tereduksi karena dimakan oleh maggot. Yang kedua, kita dapat maggot itu. Maggotnya semakin besar, maggotnya semakin gemuk, yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan pakan alternatif untuk ternak. Dan itu potensinya luar biasa. Ternak menjadi komponen utama dalam pakan menjadi komponen utama dalam peternakan kita ya. Komposisinya sampai 70% cost dari peternakan kita. Tertarik buat ada yang pernah tahu maggot? Ini high protein ini. Ada yang tertarik buat mencobanya nggak maggot? Kayak gini. High protein, terus menurut riset, serangga itu adalah makanan masa depan kita. Kecoa itu bisa jadi akan jadi makanan kita. Teman-teman lihat film Snowpiercer nggak? Dia konsumsi proteinnya dari kecoa. Jijik ya. Oke, Thailand teman-teman tahu lobster nggak? Lobster di tahun 1870-an itu dianggap sebagai serangga laut, kecoa laut. Orang nggak akan mau makan itu, hanya kelas-kelas bawah yang konsumsi lobster. Karena apa? Karena lobster punya bentuk yang sangat mengerikan ya. Mungkin kalau kita hidup di zaman itu, kita akan menganggap hal yang sama. Itulah kecoa laut, serangga lautan. Bukan sumber makanan kita, karena dia punya capit yang besar, dia punya tanduk yang banyak, dia punya kulit yang bergerigi dan warnanya hitam ya. Ketika mentah warnanya gelap. Beda ketika kita sekarang tahu lobster itu warnanya ketika dimasak merah dan enak sekali, tempting sekali. Kalau zaman dulu enggak. Dari tahun 1870-an sampai 1940-an orang masih menganggap itu hal yang rendahan untuk dilakukan, dimakan. Pada tahun 1940 akhirnya orang di pesisir membawa lobster itu ke dataran, daerah daratan, dan diolah oleh mereka, dijual ke orang daratan. Akhirnya mereka suka, dan sampai saat ini pamor lobster naik. Dibutuhkan sekitar 70-100 tahun untuk akhirnya orang bisa menerima lobster sebagai makanan yang mewah. Ya, siapa tahu itu juga berlaku kepada maggot. Mungkin enggak sekarang ya, kita lihatnya jijik. Tapi siapa tahu 70-100 tahun lagi ini akan jadi pakan alternatif kita. Ya. Percaya nggak? Mau nggak makannya? Oke, kalau kalian nggak mau makan makanan ini, maggot ini, habiskan makanan kalian. Habiskan makanan kalian, jangan sampai ketika sumber daya alam kita habis, nggak ada lagi yang bisa kita konsumsi selain ini. Terima kasih.